Selamat pagi saudara, apa kabar? Senang sekali saat ini kami dari Obrolan Pagi dapat kembali menyapa suasana pagi hari Anda. Pagi hari ini Yogyakarta mendung sekali ya. Biasanya sudah mulai panas, tapi sampai saat ini pun sepertinya matahari masih malu gitu ya untuk langsung muncul. Ya semoga tidak mengganggu aktivitas Anda yang ada di luar dan tentunya tetap jaga kondisi tubuh karena saat ini sudah ya bisa dikatakan masa peralihan musim, jadi pastikan kondisi masih dalam keadaan yang fit dan imunitas tubuhnya juga harus dijaga ya. Jangan lupa kalau selama ini aktivitas kita sering di luar rumah juga protokol kesehatan tetap dijaga ya untuk Anda semuanya. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan dan kalau bisa masih hindari dulu yang namanya kerumunan ya. Karena virus Omicron COVID-19 masih ada di luar sana. Pastinya seperti biasa obrolan pagi akan menemani Anda sampai tepat jam 11 siang nanti. Kami akan menghadirkan obrolan yang sangat menarik sekali. Nanti akan ada perbincangan bersama dengan seorang narasumber yang sudah hadir bersama dengan kami, join melalui media online, media daring, yang akan banyak membahas terkait tentang dunia kesehatan, terutama tentang dunia anak. Kira-kira seperti apa? Nanti kami akan hadirkan di sesi yang kedua. Ya, pastinya saat ini kita akan ada beberapa informasi yang sangat penting sekali. Langsung saja Daniel Kerupan akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Baik, untuk sesi pertama ini akan ada 3 informasi saudara. Yang pertama, kita ke daerah Solo, Jawa Tengah menyambut Jumenengan Dalem atau naik takhta Mangkunegara 10 warga Kelurahan Keprabon Solo, Jawa Tengah menggelar bersih-bersih kawasan Ngarsopuro, di mana kawasan tersebut tepat berada di akses menuju pintu masuk Pura Mangkunegaran. Dengan cara kepala kota. Segenap lapisan masyarakat di Kelurahan Keprabon menyambut sukaria naik tahtanya GPH Bre Cokrohutomo Wirosujiwo sebagai KGPAA Mangkunegara ke-10. Mereka menggelar bersih-bersih di kawasan Ngarsopuro, tepatnya di jalur menuju pintu masuk Pura Mangkunegaran. Gotong royong ini tak hanya dilakukan warga, namun juga perangkat kelurahan serta elemen kepolisian dan TNI. Bahkan satu kendaraan tangki pengangkut air milik Dinas Kebersihan Surakarta dikerahkan untuk membersihkan jalan di Ponegoro tersebut. Pada hari ini melaksanakan kegiatan resik-resik sekitar Pura Mangkunegaran dalam rangka Mangayu Bagyo untuk acara pengukuhan Mangkunegara 10 pada hari Sabtu besok sebagai wujud rasa memiliki dari warga Keprabon terhadap Pura Mangkunegaran. Kegiatan ini sekaligus sebagai persiapan acara Jumenengan Dalem Mangkunegara ke-10. Jumenengan akan berlangsung pada 12 Maret 2022 mendatang. Rizky Budi Pratama, RBTV. Ya saudara, semoga semua berjalan dengan lancar sampai hari H dapat terrealisasi dengan baik gitu ya. Dan kita ke informasi kedua, kalau tadi dari Solo, Jawa Tengah, kita ke Sleman DIY. Pemkab Sleman saat ini tengah melakukan persiapan menjelang Pekan Olahraga Daerah atau Porda dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua agenda rencananya akan diadakan 1 sampai dengan 9 September 2022. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Agung Armawanta mengatakan persiapan telah dilakukan sejak 2019, baik untuk opening dan closing ceremony maupun venue-venue yang digunakan. Beberapa lokasi di Kabupaten Sleman yang akan digunakan untuk pertandingan seperti Gedung Kesenian, Gedung Serbaguna, Gor Panguan, Gor UNY, Gor Klebengan, dan Stadion Maguwo Harjo. Sebagai tuan rumah penyelenggara karena ketempatan penyelenggaraan opening, seremoni dan closing sekaligus juga menjadi tempat venue terbanyak selaku tuan rumah dari event Porda dan Peparda. Porda 2022 dan Peparda 3 ini untuk Pordanya sendiri direncanakan diikuti 45 cabang olahraga. Kemudian untuk Pepardanya 11 cabang olahraga. Widi, RBTV.
Ya, meskipun memang masih agak lama ya, 1-9 September, tapi persiapan harus sudah mulai dilakukan dari sekarang agar semuanya dapat berjalan dengan baik ketika nanti acara olahraga Porda ini direalisasikan. Dan kita ke informasi yang ketiga. Kalau tadi yang pertama kedua kita terkait tentang olahraga atau bahkan juga persiapan pengukuhan. Nah, untuk yang ketiga ini saya akan mengajak Anda kita jalan-jalan ke daerah Soloraya, tepatnya di Wonogiri, di mana Soloraya ini memiliki khasanah kuliner yang tentunya luar biasa, dan salah satu yang unik adalah nasi goreng tapi terbuat dari tiwul. Makanan yang banyak ditemukan di daerah Wonogiri tersebut menjadi salah satu makanan yang dikatakan favorit di daerah tersebut. Kira-kira seperti apa? Langsung saja inilah informasi selengkapnya nasi goreng tiwul dari Wonogiri. Mungkin masyarakat sudah jarang memakan nasi tiwul, nasi yang terbuat dari geplek atau tepung singkong. Namun dengan inovasi makanan tradisional ini dipopulerkan kembali. Adalah salah satu tenan di tempat makan di Sukoharjo, Jawa Tengah yang menghadirkan nasi tiwul dengan cara digoreng. Menu bernama nasi tiwul goreng ini menjadi sajian khas Kabupaten Wonogiri. Proses memasak nasi tiwul goreng tak jauh berbeda dengan nasi goreng biasa. Namun cita rasa yang dihadirkan dapat menambah pengalaman berburu kuliner Anda. Nasi goreng tiwul itu khas Wonogiri. Wonogiri khususnya ya, Ngadirejo itu banyak sekali yang minat dengan tiwul. Seperti tadi yang kita proses membuat tiwul, terus kita goreng. Tiwul merupakan makanan berbahan singkong yang sudah dikeringkan. Makanan ini berasal dari Gunung Kidul dan menyebar ke daerah sekitar termasuk Kabupaten Wonogiri. Ini benar-benar istimewa nasi goreng tiwul dari gerai khas Wonogiri. Tiwulnya terasa sekali beda dari yang lain. Kalau biasanya nasi goreng pakai beras putih biasa, ini pakai tiwul. Jadi kombinasi yang istimewa. Sajian nasi tiwul goreng sekaligus dapat membuat penikmatnya bernostalgia. Usaha ini sebagai upaya melestarikan khasanah makanan warisan nenek moyang. Rizky Budi Pratama, RBTV. Wah, menarik sekali, bisa dimasukkan di bucket list untuk jalan-jalan, terutama ketika mungkin akan bepergian ke daerah Soloraya, terutama di Wonogiri. Bisalah kita mencicipi nasi goreng tiwul. Kalau biasanya kan nasi goreng dari nasi biasa ya. Tadi nasi goreng memang benar-benar dari tiwul dan terlihat sangat lezat sekali. Ya, oke, itu tadi ya. Jadi bolehlah ya sesekali untuk ke Wonogiri pesen nasi goreng tiwul. Baik. 3 informasi sudah saya hadirkan untuk Anda di segmen pertama ini, dan usai jeda kami akan kembali lagi menghadirkan perbincangan. Kali ini kita akan banyak ngobrol terkait tentang dunia kesehatan terutama pada anak-anak. Mungkin sebagai orang tua atau bahkan juga kita punya kerabat, keluarga, anak kecil kemudian tiba-tiba kejang demam. Nah, kira-kira seperti apakah kejang demam, kemudian bagaimana cara mengatasinya, cara menyembuhkannya, kemudian mencegah kejang demam itu sendiri seperti apa. Pastikan stay tune terus bersama dengan kami ya di obrolan pagi RBTV. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap
tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, kembali lagi kami sapa kepada Anda yang mungkin baru saja join bersama dengan kami di obrolan pagi RBTV. Kita ada di segmen kedua, dan tadi sudah saya informasikan di awal bahwa saat ini kita akan banyak ngobrol terkait tentang sebuah tema di dunia kesehatan. Nah, sudah hadir bersama dengan kami Mayor Kesehatan Dr. Ratih Hernawati, MSc Spesialis Anak selaku Kabag Nicu dan Picu ya, Rumah Sakit Harjo Lukito. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Dr. Ratih. Selamat pagi Mas Daniel. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Dr. Ratih, tema kita pada hari ini, kita kan akan ngobrol ya terkait tentang dunia kesehatan, terutama tentang kesehatan anak. Nah, mungkin lebih dispesifikasikan yaitu kejang demam pada anak. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa RBTV, saudara Anda bisa join bersama dengan kami. Mungkin ada di antara Anda yang ingin konsultasi ya. Ini mumpung dokternya ada di sini. Nah, konsultasi gratis katakanlah gitu ya dokter ya. Nanti bisa langsung join di 02744477666 ya. Baik. Dokter Ratih, berbicara tentang kejang demam pada anak, sebelum nanti saya akan bertanya-tanya lagi, mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kami semuanya apa yang dimaksud dengan kejang demam, dokter? Baik, jadi kejang demam adalah suatu bangkitan kejang yang didahului dengan peningkatan suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan disebabkan oleh prosesnya di luar ekstrakranium. Dan kejang ini, Mas, biasanya terjadi di usia 6 bulan sampai 5 tahun. Oh, oke. 6 sampai 5 tahun. Jadi di luar dokter, itu ya bukan termasuk kejang demam ya. Ya, bagaimana dokter? Mohon maaf, yang terakhir. Ada batasan khusus untuk usia kejang demam. Jadi usianya adalah 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Oh, oke. Baik. Nah, kalau misalnya dilihat dari fisik atau secara kasat mata gitu ya, bisa diinformasikan kejang demam ini seperti apa? Apakah ketika tiba-tiba anak jadi kejang-kejang atau mungkin ada hal-hal lain dokter yang mungkin bisa langsung kita deteksi bahwa oh anak ini sedang kejang demam gitu? Oke, jadi kalau misalkan kita menemukan seorang anak panas gitu ya kan, biasanya anak demam lebih dari 38, beberapa jam kemudian kok dia tampak kejang. Kejang memang bisa bermacam-macam. Ada yang tonik itu seperti ngaku, jadi mengaku, jadi badannya semua kaku. Ada yang klonik itu yang kelonjotan, yang seperti mungkin sering kita lihat ya, kayak seperti epilepsi itu. Nah, itu macam-macam seperti itu. Ada yang campuran. Kalau misalnya seperti itu, di mana kesadarannya terganggu, bahkan sampai mungkin membiru ya, tampilan anaknya membiru, itu bisa kita pastikan bahwa itu kejang. Oh, oke. Kalau yang istilahnya, kalau ciri-ciri kejang itu kan biasanya awitannya mendadak. Kemudian kalau kita lihat ada gerakan yang tidak normal dari bola mata, misalnya mengarah ke atas, mendelik, seperti itu ya. Pada umumnya kan mengarah ke atas, kemudian ada gerakan dari tungkai. Jadi ekstremitas itu tungkai atas bawah, entah itu mengaku atau kelonjotan, seperti itu. Dan biasanya sinkron. Dan istilahnya simetris kanan kiri sama. Oh, baik. Gitu. Okay. Biasanya sih cuma beberapa detik sampai menit, tidak terlalu lama ya. Jadi kalau kejang demam itu.
Oke, baik. Untuk penyebabnya sendiri, dokter, apakah memang disebabkan oleh faktor karena demam tadi di atas 38 ya, kalau tidak salah ya, dokter mengatakan seperti Iya. itu ya. Itu apakah memang itu saja atau sebenarnya ada faktor lain? Katakanlah mungkin dulu orang tua atau genetik gitu ya, waktu kecil pernah seperti itu, kemudian anaknya pun juga bisa saja seperti itu, atau seperti apa, dokter? Iya. Jadi kalau kejang demam itu ada yang dinamakan faktor risiko. Faktor risiko timbulnya kejang demam. Sedangkan penyebabnya sendiri memang kadang-kadang tidak diketahui dengan pasti. Namun ada yang kita sebut faktor risiko, misalkan faktor orang tua. Orang tuanya pernah juga menderita kejang demam saat kecil atau epilepsi. Selain orang tua mungkin juga saudara kandung atau saudara jauhnya seperti itu. Kemudian juga anak pernah kejang demam sebelumnya, seperti itu. Dan juga misalkan faktor yang lain, misalkan saat kelahiran ada saat persalinan dia mungkin tertahan lama. Jadi faktor persalinan misalnya saat melahirkan itu lama, kepalanya tertahan, nah itu juga, atau lahirnya tidak menangis. Nah, itu juga bisa merupakan faktor risiko terjadinya kejang demam. Oke, berarti penyebabnya juga sebenarnya bukan cuma sekedar demam atau suhu badan di atas 38 ya, tapi ada faktor resiko tadi yang sudah dokter jelaskan juga gitu ya, dokter ya? Iya, demikian. Ya, oke, baik. Dokter, jika berbicara terkait tentang usia, apakah memungkinkan jika range usia, misalnya tadi kan dokter mengatakan biasanya terjadi dari 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, apakah memungkinkan di luar itu bisa dikatakan akan atau mungkin bisa terjadi kejang demam atau tidak? Karena ya memang dari 6 bulan sampai 5 tahun saja gitu. Ya, jadi kalau misalkan usianya kurang dari 6 bulan misalkan seperti itu, atau di atas 5 tahun, kita harus memikirkan penyebab yang lain. Mungkin ada infeksi saluran saraf pusat seperti meningitis atau encephalitis seperti itu. Atau juga bisa juga kalau misalkan yang lebih dari 5 tahun, ada beberapa anak yang memang dia kalau demam tinggi langsung kejang, tapi tidak pernah kejang tanpa demam. Nah, itu bisa juga kita katakan sebagai epilepsi yang terpicu oleh demam seperti itu. Dan biasanya memang itu karena faktor keturunan. Itu hampir jadi prevalensinya sekitar 30%. Baik. Berarti sebenarnya kalau misalnya terjadi di luar dari range usia tersebut, kita berarti perlu waspada juga gitu ya, dan perlu tahu kita harus cari faktor etiologinya, penyebabnya apa. Oh, baik. Berarti katakanlah kalau kejang demam itu nggak harus atau tidak selalu dari usia 6 bulan sampai 5 tahun itu ya, dokter ya? Enggak, jadi kriteria kejang demam itu memang usianya 6 bulan sampai 5 tahun. Di luar itu bukan kejang demam, dan itu kemungkinan besar ada penyebab khusus. Nah, biasanya sih infeksi, ada juga sindrom-sindrom khusus ya, yang menyebabkan seperti ke arah epilepsi. Oke, baik. Nah, lantas dokter bisa menjelaskan beda kejang kemudian dengan tidak kejang, apakah memang ada atau seperti apa, dokter? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, jadi memang kalau kita melihat anak kejang, kita harus pastikan dulu ini benar kejang bukan. Nah, kalau kejang itu onsetnya biasanya tiba-tiba. Tapi kalau yang bukan kejang biasanya onsetnya lambat ya, perlahan-lahan gitu, gradually. Kemudian juga kalau pada kejang kita lihat gerakan bola matanya mesti ada abnormalitas. Kalau yang bukan kejang tidak. Kemudian juga kalau gerakan ekstremitas itu artinya tungkai atas maupun bawah, itu kalau pada kejang itu biasanya ada keterkaitan, jadi misalnya dan sinkron, simetris gitu ya. Misalnya kejang terutama pada yang tonik atau konik, jadi kedua misalnya yang tonik dia akan mengaku di antara tangan, lengan atas ngaku, kaki tungkai bawahnya juga ngaku, atau kelonjotan itu jadi berbarengan. Kemudian kalau kejang pada umumnya terjadi karena kurangnya pasukan oksigen, jadi dia biru. Kita sebut cyanosis ya. Tapi kalau yang bukan kejang dia tidak biru. Kesadaran pun kalau kejang terganggu biasanya. Tapi kalau bukan kejang enggak.
Seperti itu. oke. Dan kalau kejang itu tidak bisa bukan karena diprovokasi, tapi kalau misalkan yang bukan kejang, dia karena provokasi. Misalkan dengan tepukan atau suara kenceng dia tiba-tiba tremor seperti itu. Nah, itu sebenarnya bukan kejang. Ya. Oke, berarti ini juga menjadi salah satu perhatian juga ya bagi orang tua ya dokter ya. Jangan sampai betul. ketika anaknya mungkin tidak kejang, kemudian dinyatakan bahwa wah anak saya ini adalah kejang demam gitu ya. Berarti orang tua perlu tahu terkait tentang edukasi ini ya dokter ya. Iya, betul sekali. Jadi memang kadang kita harus benar-benar memastikan bahwa ini betul kejang tidak, karena nanti untuk tata laksananya jadi berbeda kalau memang bukan kejang seperti itu. Oke, baik. Nah, dokter, kalau misalnya tata laksana, tadi dokter mengatakan tentang tata laksana gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Katakanlah ini kasus orang tuanya tidak tahu apakah benar-benar ini kejang atau tidak gitu ya, kejang demam atau tidak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua selain tadi yang dokter jelaskan? Kemudian ketika kejang demam aja deh dokter, udah tahu bahwa ini kejang demam, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Apakah memang langsung pergi ke rumah sakit atau sebenarnya ada tindakan preventif atau tindakan pertama nih dokter agar setidaknya anak ini bisa terselamatkan lah? Ya, baik. Jadi kalau memang menjumpai anak dengan kejang, entah itu kejang demam atau bukan ya, kejang itu yang penting satu, jangan panik. Jangan panik dulu ya? Ya kan kadang-kadang kalau dapat anak kejang, aduh ini gimana, harus bagaimana, harus panik. Nomor satu jangan panik. Kemudian yang kedua, tunggui, jagai anak selama kejang. Kemudian yang ketiga, posisikan anak. Jadi sebelumnya kita hindarkan dulu jadi anak dari barang-barang berbahaya. Singkirkan, misalkan longgarkan pakaian ketat, singkirkan dari misalkan leher ya, terutama bagian leher ya. Di apa istilahnya, kalau misalnya ada memakai ikat apa gitu ya, dilepas, kemudian setelah itu posisikan miring. Posisikan berarti ketika kejang anaknya diposisikan miring gitu ya dokter ya? Jika ada muntahan atau kemudian ada lendir busa, bersihkan. Di posisinya anak boleh miring kanan ya, miring kanan gitu. Ya. Supaya apa? Kalau misalnya terjadi muntah atau apa tidak tersedak ke paru-paru, masuk dalam paru-paru ya. Itu. Kemudian kalau sudah seperti itu, ditungguin, diukur suhunya, diamati kejangnya seperti apa, berapa menit. Nah, jika lebih dari 5 menit, itu harus diberikan obat untuk memutus kejang, yaitu diazepam lewat dubur ya, suppositoria. Nah, kalau misalkan ternyata kejangnya tidak berhenti lebih dari 5 menit, suhunya lebih dari 40 derajat Celcius, segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Seperti itu. Oh, baik. Berarti pertama kali kita sebagai orang tua, ya Anda juga saudara, jangan panik dulu ya kalaupun misalnya ada kejang. Gitu ya, ada kejang demam, jangan panik dulu. Jangan panik. Nah, kuncinya nomor 1 itu, jangan panik dulu ya, tenangkan, amankan sekitar dari anak, jadi jauhkan dari barang-barang yang bisa membuat cedera ya. Kemudian anak diposisikan miring seperti itu ya. Baik. Jadi kalau misalkan ada, kadang kan keluar busa, muntahan atau segala macam, nah itu supaya tidak masuk ke paru-paru. Dan ingat, kalau dulu kan kita kalau misalkan anak kejang langsung kita masukkan tangan kita atau sendok ke dalam mulut. Nah itu sekarang tidak direkomendasikan ya. Jadi dilarang, malah sekarang dilarang memasukkan apapun ke dalam mulut. Kenapa dokter? Kenapa akhirnya dilarang? Kalaupun misalnya dulu gitu ya. Kan kadang-kadang dokter ya, mohon maaf ini kadang-kadang masyarakat kita itu kan mempercayai dengan apa yang sudah sering terjadi gitu di masa lalu. Jadi dulu kayak gini itu wajar dan ampuh gitu. Nah, kenapa? Mungkin dokter juga bisa memberikan edukasi juga nih kepada kita semua nih. Silakan dokter. Ya, jadi kalau memasukkan sesuatu ke dalam mulut, satu bisa menimbulkan cedera juga ya pada anak. Kemudian juga itu akan mengganggu juga. Sebenarnya kalau anak kita posisikan miring, justru akan membuat dia pasokan oksigennya juga bagus ya. Terus mencegah lidah terjatuh ke belakang seperti itu. Berarti jangan lagi ya sebagai orang tua. Jangan lagi memasukkan apapun. Jangan lagi memasukkan apapun gitu. Baik, dokter, kita akan jeda iklan dulu dokter ya.
Nanti kita balik lagi lebih lanjut, kita membahas apa yang harus kita lakukan ketika kejang demam terjadi pada anak ya. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi, Anda ingin bertanya kepada Mayor Kesehatan Dr. Ratih Hernawati, MSc Spesialis Anak, selaku Kabak Nicu Picu di RS Harjo Lukito, Yogyakarta, Anda bisa langsung join bersama dengan kami. Usai jeda di 0274 44 77 666. Obrolan pagi akan kembali sesaat lagi. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB. Biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional. Dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Ya saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV. Pada hari ini kita ngobrol bersama dengan Mayor Kesehatan Dr. Ratih Hernawati, MSc Spesialis Anak selaku Kabak Nicu Picu di Rumah Sakit S. Harjo Lukito, Yogyakarta, terkait tentang kejang demam pada anak, apa yang harus kita lakukan. Ya, silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi, Anda bisa langsung join bersama dengan kami di 0274 44 77 666. Nomor teleponnya sudah ada di layar monitor televisi Anda ya. Baik, Dr. Ratih, kita kembali lagi ini di segmen ketiga, kita masih membahas terkait kejang demam pada anak ya. Tadi dokter sebenarnya di awal sudah menginformasikan pengertiannya. Oke, dokter, kita langsung sapa. Ini ada penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak. Dengan Bapak siapa? Selamat pagi. Widodo di Palagan. Pak Widodo di Palagan, monggo Pak Widodo. Selamat pagi Bu Dr. Mayor. Mau sharing pengalaman saya pribadi. Saya waktu kecil itu lahir prematur 7 bulan. Sepertinya mengalami seperti ini, kejang demam, panas gitu. Terus implikasinya itu ini saya tanyakan apa itu nanti bersangkutan gitu. Menyerang mata saya jadi kuning, penyakit kuning, terus sampai besar sekarang saya pakai kacamata, minus yang tinggi 12-13, terus ini lagi yang kedua saya mau tanya, ini berimplikasi pada kaki saya tuh sampai sekarang udah dewasa ya 40, kalau jalan itu kayak cincit gitu, kalau orang mengatakan sipi ringan. Itu saya mau tanya, apa ini ada kaitannya dengan kejang? Sebab saya sering dengar rumor itu kalau kejang terus panas terus
berlanjut pada setip itu ada implikasi kalau tidak tertangani dengan baik kan sudah dulu kan saya melibatkan hal-hal seperti yang saya tanyakan itu. Dan yang kedua ya kalau mendapatkan seperti ini sekarang bagaimana dan antisipasi harus kita lakukan. Terima kasih Bu Dr. Mayor, semoga karir Anda Matur suwun Pak Widodo. sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo di Palagan. Monggo Dokter Ratih bisa menjelaskan dulu Pak Widodo lahir prematur, kemudian sempat kejang juga. Apakah apa yang dialami oleh Pak Widodo saat ini memang hasil dari masa lalu ketika waktu kecil gitu, Dokter? Silakan. Ya, terima kasih Mas Daniel, terima kasih Pak Widodo. Riwayatnya cukup ini ya, kompleks ya, rumit ya. Jadi lahirnya prematur, kemudian sempat kuning, mungkin juga sempat fototerapi dan sebagainya. Kemudian ternyata ini berimbas pada mata ya, minusnya tinggi dan juga sekarang jalannya jinjit seperti itu ya. Ya, jadi kalau memang dengan riwayatnya prematur memang salah satu faktor risiko juga untuk timbulnya kejang. Nah, namun demikian ini juga harus dipisahkan dari yang cerebral palsy ya. Jadi kalau prematur sendiri, prematurnya usia berapa dulu saat lahir? Kalau memang benar-benar di bawah 30 minggu, nah itu mungkin ya memang ada faktor risiko untuk jadinya kejang seperti itu. Nah, namun kalau sampai CP itu sepertinya kok mungkin ada faktor lain ya, mungkin ada infeksi susunan saraf pusat saat bayi seperti itu sehingga mengakibatkan CP. Tidak semua yang prematur jadi CP seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu saya tekankan di sini ya. Cerebral palsy sendiri merupakan suatu kelainan akibat dari pertumbuhan otak yang atau ada kerusakan di bagian otak tertentu sehingga menyebabkan adanya henda ya ataupun gangguan pada motorik ya, sistem motorik, baik motorik kasar maupun halus, terutama motorik kasarnya. Kemudian untuk matanya sendiri bisa jadi itu efek dari prematur sendiri, karena memang kalau bayi-bayi prematur semua tergantung dari usia kehamilannya dan itu kemudian akan berimplikasi atau bermanifest pada kelainan-kelainan yang akan dibawa. Jadi kalau semakin tua, walaupun meski prematur itu kita sebut prematur jika usianya kurang dari 37 minggu. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 36 minggu, tentunya berbeda hasilnya dengan bayi yang lahir di usia misalkan 28 minggu seperti itu, kan sama-sama prematur nih, tapi kan berbeda. Nah, seperti itu. Dan juga kalau misalkan terjadi seperti itu, seperti CP, nah itu bisa dilakukan dengan cara satu, memberikan misalkan dengan kejang, mencegah kejang dengan pemberian obatan rumatan ya, seperti obat anti epilepsi seperti itu. Dan juga untuk supaya tumbuh kembangnya optimal, kita bisa mengupayakan dengan berbagai macam rehabilitasi medis ya, bisa dengan fisioterapi untuk mengoptimalkan daya untuk sistem motoriknya ya, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Dan juga bisa juga dengan selain fisioterapi ada terapi bicara, kemudian juga terapi okupasi seperti itu. Dan untuk kedepannya ya, kalau sekarang kan usianya sudah dewasa ya, betul. Jadi yang bisa ya mengoptimalkan yang ada seperti itu. Jadi kalau misalkan ini yang penting apa, supaya hidup dengan mandiri seperti itu. Kalau untuk usia sekarang ya bagaimana caranya hidup mandiri, terutama untuk kebutuhan dasar, makan, minum seperti itu. Mungkin itu semoga membantu ya Mas Daniel dan Pak Widodo. Ya, baik. Oke. Terima kasih dokter atas jawabannya kepada pertanyaan Pak Widodo ya, dan silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa join langsung bersama dengan kami. Line telepon sudah tertera tadi di layar monitor kaca Anda di 02744477666. Baik. Dokter Ratih, tadi terkait tentang pertanyaan dari Pak Widodo, tiba-tiba saya kepikiran tentang
mungkin gitu ya dokter ya, ada orang tua yang menjadi takut gitu dokter. Wah, anak saya kecil usia 6 bulan sampai 5 tahun kejang demam gitu. Kira-kira ke depannya seperti apa ya? Jadi mungkin ada sedikit ketakutan gitu dokter. Tapi dokter jangan dijawab dulu, itu pertanyaan dari saya, di-keep dulu. Kita sapa lagi penelpon yang ingin join. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Kistri. Ibu Tri. Baik, silakan Ibu ke Dokter Ratih. Oke, bisa coba telepon kembali ya di 0274 4477 666. Baik. Dokter, sambil kita menunggu, tadi saya sempat bertanya, mungkin ada satu ketakutan jadi gitu ya dokter memang ya? ada ketakutan ya, seringkali orang tua itu bertanya, aduh dok gimana dok besok anak saya kalau udah besar, udah sekolah, kira-kira gimana, bisa nggak ngikuti pelajaran seperti anak lainnya? Iya. Dan jawabannya adalah insya Allah bisa. Jadi prognosis untuk, kita sebut prognosis ya, prognosis untuk kejang demam ini pada umumnya baik. Dan ini tidak mengganggu untuk kognitif ya, dan juga jarang mengakibatkan kematian kalau untuk kejang demam. Oh ya, untuk kejang demam sendiri kita bagi dua ya, ada kejang demam sederhana dan juga kejang demam kompleks. Oke, baik. Ini dinamakan Ratih, kejang demam sederhana adalah kejang yang awitannya kurang atau durasinya kurang dari 15 menit. Dan dia hanya sekali dalam 24 jam. Dan tidak mengakibatkan gangguan neurologis lain. Nah, kalau kejang demam kompleks itu berkebalikan ya, jadi dia bisa lebih dari sekali dalam 24 jam. Misalkan demam jam 7, kemudian jam 9 kejang. Setelah itu nanti jam 10 kejang lagi. Nah, itu sudah hitungannya kejang demam kompleks. Jadi lebih dari 15 menit, kemudian lebih dari sekali dalam 24 jam, dan juga bisa juga kejang demam yang vokal. Vokal artinya hanya satu sisi tubuh, seperti itu. Baik. Jadi tidak semua anggota tubuh yang kejang. Nah itu tambahan ya. Oke, baik. Berarti sebenarnya tidak terjadi apa-apa ya dokter ya? Jadi nggak usah perlu khawatir ya. Dokter, kita ke penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Bapak. Halo. Ya, halo. Bapak siapa di mana? Saya Widodo tadi Bu, mau menambahkan ya. Terima kasih sekali jawaban Anda. Saya itu prematur 7 bulan itu, dan sampai sekarang ya aktivitas normal. Tapi yang agak merepotkan itu yang mata. Jadi untuk studi dulu, waktu studi alhamdulillah bisa studi lanjut kuliah, itu yang paling memberatkan itu mata, karena untuk pelajaran yang ekstra, pelajaran hitungan itu kan udah di depan sini sering nggak kelihatan. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti. Dan yang kaki kiri Bu, ya agak sedikit ya harus menerima sekarang, berkehidupan seperti biasa ya, harus menerima aja. Tapi nggak semuanya cita-cita bisa diselesaikan karena untuk itu ya. Jadi kita dulu seperti kan Bapak juga anggota, mau kayak Anda nggak bisa juga karena Anda harus menerima. Terima kasih Bu, sukses karya Bu, semoga tambah lancar. Amin. Matur nuwun. Terima kasih Pak Widodo. Baik, oke Bu Dokter Ratih, mungkin ada mau memberikan tambahan terkait tentang informasi dari Pak Widodo, atau mungkin juga ingin memberikan informasi kepada kita semua bahwa apabila anak kita waktu kecil pernah kejang demam, mungkin jangan langsung panik, dan kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan, meskipun tadi di awal Bu Dokter Ratih juga sudah sempat ya menjelaskannya ya kan. Silakan dokter. Baik, ya terkait dengan Pak Widodo tadi ya, yang prematur 7 bulan, nah itu untuk matanya sendiri mungkin juga memang kalau prematur memang kita ada beberapa yang observasi seperti mata, pendengaran, kemudian jantung seperti itu ya, dan memang dari awal sudah ada kelainan untuk mata ya. Nah ini memang bisa dikonsultasikan dengan dokter mata, misal terkait dengan minusnya yang tinggi mungkin bisa dengan operasi ya, lasik bisa ya. Kemudian untuk yang
tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan bila menjumpai anak kejang di rumah. Nomor satu, jangan panik gitu ya. Jadi kalau menjumpai apapun, yang pertama sekali adalah jangan panik, karena kalau kita panik maka kita nggak bisa ngerjain apa-apa ya, kemampuan kita 50% menurun. Nah, yang kedua, segera amankan anak. Amankan anak dari benda-benda yang mungkin bisa mencederai anak tersebut. Jadi tempatkan di yang lapang, kemudian baju-baju yang ketat dilonggarkan, terutama di daerah leher ya, supaya tidak tercekik. Kemudian setelah itu posisikan, kalau zaman dulu kan dipegang, sekarang posisikan miring. Gunanya apa? Supaya apabila ada muntah atau ada busa atau apa, tidak akan masuk ke paru-paru. Bisa tersedak, karena seringkali itu ya, anak kejang, muntah, tersedak. Nah, akhirnya nanti jadi infeksi paru-paru. Nah, itu jadi posisikan miring, boleh miring kanan, miring kiri. Bila ada lendir ataupun muntahan, segera bersihkan. Kemudian temani anak sampai kejangnya berhenti. Ukur suhunya, catat, kemudian dilihat berapa durasinya. Nah, kalau udah lebih dari 5 menit, seharusnya dimasukin obat anti kejang. Namun kan tidak semua itu punya obat tersebut di rumah ya, apalagi kalau misalnya ini suatu kejang yang pertama kan tidak ada ya. Nah, itu bisa langsung dilarikan ke rumah sakit ya, atau ke dokter untuk mendapatkan obat anti kejang. Seperti itu. Baik. Dan juga satu lagi, jangan memasukkan apa-apa ke mulut ya. Ini nih yang juga penting ya, jangan masukkan apa-apa di mulut ya. Baik, Dokter Rati, kita akan jeda lagi. Nanti kita di segmen keempat atau segmen terakhir kita lanjutkan obrolan kita ya dokter ya. Ada beberapa hal yang belum sempat ditanyakan. Jadi usai jeda kami akan kembali lagi saudara dalam perjalanan obrolan pagi RBTV. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS! Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV.
Saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV. Kita ada di segmen terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin berinteraksi, mungkin ada yang bertanya, silakan di 0274 44 77 666. Masih terkait tentang tema kita adalah kejang demam pada anak, apa yang harus kita lakukan. Masih juga bersama dengan Mayor Kesehatan Dr. Ratih Hernawati, MSc Spesialis Anak, selaku Kabag Nicu Picu di Rumah Sakit S. Harjo Lukito, Yogyakarta. Baik, Dr. Ratih, berbicara terkait tentang range usia, yaitu dari 6 bulan sampai 5 tahun. Dan saya ingin bertanya, dokter, apakah memungkinkan jika seorang anak gitu ya, pernah kejang sekali di usia segitu, ya, di usia range yang ada ini, apakah dia mungkin akan mengalami kejang kembali? Memungkinkan nggak, dokter? Atau kejang ini biasanya, kejang demam ini biasanya hanya terjadi satu kali aja, dokter? Gimana? Ya, jadi untuk kejang demam ini bisa terjadi berulang kali. Nah, itulah perlunya kita memberikan edukasi kepada orang tua ya. Nah, ini faktor risiko untuk terjadinya kejang yang berulang biasanya pada riwayat orang tua atau saudara yang memiliki riwayat kejang demam sebelumnya ya. Jadi waktu kecil mungkin orang tuanya ada yang kita sebut step ya, demam tinggi step, atau ada riwayat epilepsi pada orang tua maupun saudaranya. Kemudian yang kedua, apabila jarak antara demam ke awitan kejang itu cepat. Jadi misalkan demam mendadak, tiba-tiba 1 jam kemudian kejang. Nah itu bisa untuk terjadinya kemungkinan menjadi berulang. Dan juga pada anak yang usianya kurang dari 12 bulan biasanya masih akan berulang kejangnya. Dan pada riwayat awal kejang itu di suhu kurang dari 39, nah itu kemungkinan akan berulang. Serta pada kejang yang pertama kali merupakan kejang demam kompleks yang saya tadi ceritakan, bahwa kejang demam kompleks itu kejang yang lebih dari sekali dalam 24 jam, lamanya lebih dari 15 menit, terus bisa juga kejangnya berupa vokal ya, jadi hanya salah satu anggota badan yang bergerak seperti itu. Oke, baik. Berarti sebenarnya untuk kejang demam pada anak bisa saja berulang kali gitu ya, dokter ya, dari usia 6 bulan sampai 5 tahun ya. Dan hati-hati jika kejangnya lebih dari 4 kali dalam setahun, itu bisa kecenderungan menjadi epilepsi. Aduh, Nah, semakin jadi membahayakan harus dong. benar-benar kalau memiliki anak dengan riwayat kejang demam, harus hati-hati ya. Siap. Apabila anaknya demam, maka segera ukur suhunya. Bila suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, berikan penurun panas ya, paracetamol dan juga diazepam untuk anti kejang yang diminum ya. Oke, baik. Oke, dokter, kemudian apakah pertanyaan saya selanjutnya, apakah semua kejang demam ini selalu bisa diberikan semacam obat rumatan, dokter? Atau memang ya itu tadi harus langsung aja kita biar aman gitu dilarikan ke rumah sakit langsung? Ya, baik. Jadi kalau untuk kejang demam tidak semuanya mendapat obat rumatan. Obat rumatan adalah obat yang diberikan secara rutin terus-menerus sampai jangka waktu tertentu. Jadi untuk kejang demam kompleks yang kita berikan obat rumatan biasanya sampai dengan 1 tahun ya. Pilihannya adalah phenobarbital 3-4 mg per kilo per hari. Oke, baik. Berarti nggak semuanya ya, dokter ya, bisa dilakukan itu ya? Ya. Oke, dokter, kemudian untuk mencegah biar bisa dikatakan tidak terjadi kejang demam, apakah bisa dilakukan? Nah, itu. Jadi kalau misalkan anaknya demam, segera diukur suhunya dengan termometer. Jadi siapkan selalu termometer ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang memiliki anak kecil terutama. Kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius, segera berikan paracetamol tiap 4 jam sampai 6 jam sekali. Kemudian berikan juga diazepam atau obat anti kejang tiap 8 jam. Itu salah satu upaya pencegahan agar tidak terjadi kejang. Berarti pemberian obat ini dilakukan secara rutin meskipun anak tersebut sedang tidak kejang demam gitu ya, dokter ya? Betul, ini diazepam dosisnya bukan dosis untuk memutus kejang ya, tapi untuk pencegahan kejang aja, dan diberikan jika demam. Jadi bukan rutin tiap hari diberikan. Berbeda dengan obat rumatan ya. Kalau obat rumatan kan tiap hari diberikan.
Oke, baik. Berarti ketika demam kemudian diberikan obat tersebut kurang lebih sekitar 5 sampai 8 jam tadi ya, dokter ya? Ya. Oke, baik. Dokter, berbicara terkait tentang poli anak. Nah, ini kan mungkin ada di antara pemirsa RBTV yang saat ini memiliki permasalahan pada kesehatan anak. Nah, ingin berobat atau berkonsultasi langsung nih dengan dokter. Kira-kira bisa dijelaskan dokter untuk layanan operasional poli anak di Rumah Sakit S. Harjolukito itu apakah seperti biasa dari Senin sampai Jumat, kemudian mendaftarnya pun juga harus di sana, atau mungkin ada pendaftaran online, atau mungkin sekarang apakah ada sistem konsultasi secara jarak jauh gitu, karena ya meskipun saat ini bisa dikatakan Omikron katanya ya itu data dari pemerintah semakin turun untuk mereka yang positif, tapi mungkin ada yang lebih aware gitu ya, lebih baik kita konsultasinya jarak jauh dulu nih. Apakah bisa disampaikan dokter terkait tentang layanan operasional di poli anak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Daniel. Jadi layanan operasional poli anak di tempat kami itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 9 sampai dengan selesai ya. Biasanya sekitar jam 2 ya, karena lewat dari jam 2 kita alihkan ke IGD, seperti itu. Kemudian kami memiliki 3 dokter anak. Yang pertama, senior kami Dr. Dedi Avandi, spesialis anak. Kemudian saya sendiri, Dr. Ratih. Yang ketiga ada Dr. Citra Tarakanita, spesialis anak. Demikian. Kemudian untuk yang telemedicine, untuk sementara kami belum ada. Namun demikian kami, para dokter anak di Harjolukito tergabung dalam layanan yang seperti Halodoc, seperti itu. Untuk berpartisipasi dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang virus corona ini, terutama yang Omikron. Demikian. Oke, berarti layanan sejauh ini masih berjalan seperti biasanya dokter ya, tapi tetap patuhi protokol kesehatan, dan kalaupun misalnya ingin langsung ke sana dari hari Senin sampai hari Jumat ya, kalau bisa jangan lebih dari jam 2 siang, seperti itu ya dokter ya? Ya, jadi kalau misalkan jam 2 siang kita alihkan ke IGD. Oke, baik. Ya, dokter, merangkum dari sekian menit, kurang lebih sekitar 1 jam ya, tadi kita sudah banyak ngobrol terkait tentang tema kita yang sangat menarik sekali, kejang demam pada anak. Apa yang kira-kira yang bisa dokter highlight atau mungkin bisa dokter sampaikan kembali, ingatkan kepada kita semua, poin-poin penting apa ini dokter yang bisa mungkin disampaikan kepada kita? Silakan. Baik, terima kasih Mas Daniel. Jadi poin pentingnya adalah kejang demam merupakan bangkitan kejang yang didahului dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan disebabkan bukan karena proses dalam otak ya, atau intrakranium. Pada umumnya kejang demam ini terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Dan bila yang perlu di-highlight adalah kejang demam bisa terjadi beberapa kali. Dan yang harus dipahami orang tua adalah jika kejang demam terjadi lebih dari 4 kali dalam setahun, itu kecenderungan untuk menjadi epilepsi sangat besar. Sehingga apabila memiliki anak dengan riwayat kejang demam, siapkan selalu termometer, paracetamol, dan juga diazepam di rumah. Seperti itu. Seandainya bisa, siapkan juga diazepam sup ya, yang untuk rektal, dimasukkan lewat dubur untuk antisipasi bila terjadi kejang. Baik. Kemudian juga kalau menjumpai anak dengan kejang, nomor 1 jangan panik. Wah, jangan panik. Baik. Ya mungkin itu sih Mas Daniel. Ya, baik. Poin-poin penting. Jadi kalaupun misalnya menjumpai anak, pertama kali jangan panik ya, kemudian jangan lagi memasukkan barang-barang atau benda di dalam mulut tangan anak ataupun barang ke mulut. Baik. Ya, terima kasih Dr. Ratih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ini menjadi sebuah ilmu baru bagi kita semuanya terkait tentang kejang demam pada anak ya, terutama bagi orang tua. Ini sangat berguna sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mayor Kesehatan Dr. Ratih Hernawati, MSc, spesialis anak,
selaku Kabak Nicu Picu yang ada di Rumah Sakit S. Harjo Lukito. Salam kami kepada seluruh rekan-rekan tenaga medis, tetap jaga kesehatan juga ya dokter ya. Terima kasih untuk Anda partisipasinya di obrolan pagi dimanapun Anda berada. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh kita. Ya, saya Daniel Khairupan, pamit undur diri. Sampai jumpa.